Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sungguh saya hormati pimpinan SMA Negeri 1 Orangnya, Ibu Siti Asia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Fasilitator Anti Perundungan dan anak-anakku dan perubahan yang berbahagia, menyertai Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya. Hari ini kita dapat bertatap muka, bermuwajah di ruangan yang luar biasa. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kita kesehatan, sehat dan sehat. Amin. Allahumma amin. Kesempatan ini yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Karangtengah yang terpilih menjadi sekolah penggerak sekaligus sekolah yang terpilih dalam program Books Indonesia yang nantinya diharapkan anak-anak ini nanti menjadi agen perubahan dalam rangka pencegahan perundungan dalam arti yang luas. Kebetulan karena sekolah ini adalah sekolah penggerak, ini kita review kembali tentang apa yang harus dilakukan oleh fasilitator guru pada umumnya di sekolah yang menerapkan program sekolah penggerak. Secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Gotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global, kolaboratif, bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Guru-guru ini harus memperkuat bagaimana capaian pembelajaran untuk semua kegiatan, baik yang ada di dalam kelas, intrakurikuler, di luar kelas, kokurikuler. Untuk yang kelas 10 namanya project, kemudian ekstra kurikuler maupun di kegiatan sekolah. Ini bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini semakin kuat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru, baik itu mandiri, refleksi, inovasi, berpusat pada murid, ini harus ada pada guru di SMA Negeri 1 Karangtengah. Dalam rangka apa? Menumbuhkan dirinya, dalam dirinya itu tumbuh berkembang. Jadi tidak hanya guru itu menyuruh, tetapi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Oleh karena itu, kata kunci guru harus bisa menjadi teladan, menjadi manusia, proses diri, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kerja otak dan emosi, pembiasaan konsisten dan sistemik membuat dan mengambil makna
mengapa ini saya sampaikan pada fasilitator dan anak-anak agen perubahan? Karena apa? Nah ini makna positif. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa sebetulnya anak-anak itu sudah mempunyai nilai positif, tetapi masih remaja. Nah, tugas daripada Bapak Ibu Guru adalah menebarkan nilai-nilai positif yang ada pada peserta didik. Jadi kalau Pak Ki Hajar Dewantara itu tidak mengenal adanya teori tabula rasa, kertas putih tidak. Tapi apa? Hakikatnya anak-anak itu sudah mempunyai nilai positif. Hanya, nah, kerja otak kita itu yang terdorong untuk melakukan hal negatif. Makanya kerja otak kita itu ada dua bentuk. Yang pertama, kerja otak lambat. Setiap ada aksi muncul reaksi, dan ini lazimnya bersifat negatif. Bersifat negatif. Yang kedua, ada kerja otak yang sifatnya lambat. Nah, ini yang perlu kita tumbuh-tumbuhkan dan kita latih. Coba anak-anak, saya tanya pada anak-anak matematika. Kalau anak-anak ada guru siapapun ngomong matematika, yang ada pada perasaan anak-anak apa? Matematika. Pusing. Apalagi? Susah. Apalagi? Sulit, susah, pusing. Terus pokoknya bosan negatif. Nah, sekarang saya tanya, ini kalau kita berhitung matematika, coba. Kalau seandainya nasi dan ayam goreng itu harganya 21.000. Nasi, ayam goreng, harganya 21.000. Selisih antara nasi dan ayam goreng. Jadi ayam goreng itu lebih mahal dibandingkan nasi itu 15.000. Sekarang pertanyaan saya, nasi harganya berapa? 6.000. Ayo, berapa? Nasi, ayam goreng, harganya 21.000. Ya. Kemudian selisih ayam goreng itu lebih mahal 15.000. Harga nasinya berapa? 6.000. Ada yang lain? 6.000. 6.000. Ada yang lain tidak? Coba sekarang kita teori matematikanya dipakai. Harga selisih ayam goreng 15.000. 21.000 dikurangi 15.000 berapa? 6.000 kan? Nah, 6.000 dibagi harga ayam goreng dan harga nasi berapa? Dibagi 2, 3.000. Ya mana? Iya. Karena apa? Berpikir cepat itu seperti itu anak. Nah, makanya kita harus dilatih untuk berpikir lambat. Sebetulnya tadi rekan Anda sudah berpikir lambat kan? Ya kan? Berapa Pak? Tapi masih kurang tepat. Yang kurang tepat. Jadi ini yang pertama. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, ya, anak-anak bisa melihat bahwa berpikir lambat itu harus kita tebalkan, kita latih. Oleh karena itu kalau anak-anak menghadapi sesuatu hal, itu jangan langsung reaktif, dilihat dulu. Makanya saya seringkali menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, ada multi
kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner. Ada anak yang mempunyai kecerdasan logika matematika, ada yang kecerdasannya kinestetik, ada yang kecerdasannya linguistik kebahasaan, ada yang visual spasial, ada yang alam natural, ada yang musik. Nah, dua hal kecerdasan yang terakhir ini yang harus kita tebalkan. Semua anak tanpa terkecuali harus cerdas di bidang apa? Interpersonal, kecerdasan sosial maupun intrapersonal, kecerdasan refleksi diri, kecerdasan mengendalikan diri. Anda sebagai agen perubahan, saya minta tolong, dua kecerdasan ini harus betul-betul terinternalisasi kita, harus ada pada kita. Jadi setiap kali anak-anak dapat berita, dicerna dulu. Dicerna dulu, apakah berita ini hoax atau tidak. Anak-anak kemarin saya diajari tentang bagaimana mengenali dunia maya, apakah berita ini hoax atau tidak. Kan itu ada alamat untuk bisa melihat berita ini hoax atau tidak. Bisa punya kan? Nah, kayak itu. Dilihat dulu. Jangan langsung reaktif. Bahaya kalau reaktif, ya kalau benar. Kalau salah, bahaya. Ya, apalagi kaitannya dengan berun. Kayak ini. Nah, ini kita ambilkan satu filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, kodrat alam. Jadi tadi saya sampaikan, sebetulnya anak-anak itu punya nilai-nilai positif yang sudah ada pada anak, tapi masih remah-remah. Tugas guru menuntun bagaimana kodrat alam yang ada pada peserta didik ini ditebalkan. Tentunya kodrat alam yang positif. Agar apa? Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini bukunya Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Pendidikan Indonesia. Ini ternyata filosofi beliau ini banyak diimplementasikan dalam pendidikan di luar negeri. Finlandia itu kalau kita cermati menggunakan filosofi KND. Jadi kita 100 tahun yang lalu sudah punya sebetulnya ini. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan. Nanti kalau anak-anak ada AN, ya, survei karakter itu nanti ini yang dibicarakan. Ya. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ini. Ya. Kemudian berkebinekaan global. Nah, mengapa ini harus saya stressing, tekankan pada agen global? Karena ini, kalau anak-anak sudah punya profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan ini, saya yakin yang namanya perundungan itu tidak ada. Anda punya akhlak mulia. Ya, akhlak mulia itu kalau bahasanya Pak KCC sama Pak Camat itu ya. Apa itu? Apa? Kalau dalam Al-Quran itu Faliyakul khairan, dalam hadis Faliyakul khairan atau liyasmut. Nek ora iso ngomong sing positif, luwih apik. Kan gitu. Orang usah nambah-nambahi wis omongane nambah-nambahi wae malah bahaya.
Kemudian yang kedua, menghargai, mengenal dan menghargai budaya. Kita orang Indonesia, kita harus menghargai budaya Indonesia. Kebetulan kalau di Demak itu banyak ya heritage tinggalan-tinggalan dari Sunan Kalijogo yang dalam bentuk ikat kasat mata. Tadi sudah disampaikan sama Pak Camat tadi. Kita harus mengenal orang tua, harus mengenal tentang filosofi Sunan Kalijogo. Orangnya toleran benar itu. Ya. Kemudian menghargai budaya. Budaya itu kita hargai. Komunikasi interaksi antar budaya. Jadi kalau ada budaya lain yang ada di negara Indonesia, kita yang melakukan interaksi budaya, ya pertukaran budaya dan seterusnya. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kita harus mampu untuk merefleksi, mengevaluasi, kemudian mengambil nilai-nilai positifnya. Kalau ada hambatan mengapa itu terjadi, misalnya seperti itu. Kemudian pengalaman kebinekaan, kemudian berkeadilan sosial. Yang berikutnya, gotong royong, kolaborasi dan kepedulian. Jadi anak-anak saya minta Anda juga punya tadi gotong royong, ya, gotong royong, peduli. Interpersonal intelligence, kecerdasan sosial yang ada pada anak. Saya yakin anak-anak nanti bisa dikembangkan. Apakah empati berubah menjadi simpati dan seterusnya. Jadi jangan anak-anak senang kalau ada orang susah, atau sebaliknya susah kalau ada orang senang. Ini jangan sampai terjadi. Kalau ada orang lain itu senang, kita berbahagia. Kalau ada orang susah, kita juga ikut sedih. Ya, bila sungkawa dan seterusnya. Jangan kebalikannya. Ono wong senang susah, ono wong susah senang. Itu kan kepribadian kita. Berikutnya, mandiri. Nah, anak-anak harus memahami diri, ya, dan situasi. Pemahaman diri dan situasi, artinya anak-anak tadi bisa mempunyai kecerdasan pengendalian diri, intrapersonal intelligence, termasuk regulasi harus anak-anak tahu. Makanya nanti saya harapkan dari fasilitator termasuk anak-anak nanti membuat kesepakatan bagaimana sekolah SMA Negeri 1 Karangtengah ini bisa membuat satu regulasi yang disepakati bersama dalam rangka mewujudkan sekolah anti perundungan. Jadi bikin pedoman atas dasar kesepakatan. Kemudian berikutnya, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi kalau ada informasi kritis kita, ini benar apa enggak? Oh ini benar. Kalau benar, apa yang harus kita lakukan? Oh begini. Makanya Bapak Ibu Guru seringkali menyampaikan pada anak-anak selalu diajarkan pada pendekatan model pembelajaran yang bagaimana nalar kritis Anda itu tumbuh kembang. Makanya ada yang namanya what higher order thinking skill. Bagaimana anak-anak ini mampu untuk mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Makanya soalnya itu mulai dari analisis lah, evaluasi lah, buatlah dalam bentuk metafor.
Soalnya kan seperti itu. Ini anak-anak kelas berapa semuanya? 10, 11, 12. Ya. Yang kelas 11 nanti kan tanggal 27 terpilih jadi peserta AMB kan? Ada. Nanti yang dibicarakan tentang ini ya, untuk survei amatir. Kemudian berikutnya apa itu? Menganalisa dan mengevaluasi penawaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi tadi analisis, evaluasi, metakognisi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk setiap kali kalau membuat ulangan, ya, literasi sudah dimunculkan, apakah dalam bentuk teks informasi maupun teks sastra ataupun numerasi, semua mata pelajaran, apakah mulai dari aljabar, bilangan, apalagi geometri dan pengukuran, data dan tidak pastinya. Itu saya sepakat sama rekan-rekan guru. Jika anak-anak itu terbiasa bacanya teks itu nanti panjang-panjang ya, ternyata soalnya sedikit. Dibiasakan kita anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, kreatif menghasilkan gagasan orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan ini. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir kreatif. Caranya dia, Bapak Ibu guru menerapkan apakah dalam bentuk problem based learning atau project based learning atau inklusi, silakan. Jadi anak-anak dilatih seperti itu. Nah, anak-anak tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya anak-anak itu sudah mempunyai nilai positif, tetapi masih remang-remang. Menurut penelitian, nilai-nilai positif yang ada pada anak yang masih remang-remang, yang di bawah sadar itu baru 88%. Sedangkan anak yang sudah sadar, saya itu punya nilai positif ini, itu hanya 12%. Jadi ini anak-anak ya, 88% itu nilai positif yang ada pada anak itu masih remang-remang di bawah alam sadar. Sedangkan anak-anak yang sudah mengetahui, oh saya itu punya ini, menurut penelitian itu baru 12%-nya. Nah, 88 yang di bawah sadar, ya, ini harus ada hal-hal yang harus dieksekusi, dilakukan. Melalui apa? Satu, pengkondisian pembiasaan melalui keteladanan yang konsisten. Jadi Bapak Ibu guru, orang yang lebih tua, Bapak Ibu orang tua, ataupun yang lebih, itu harus memberikan keteladanan. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan ini harus linear, sama. Jangan jargoni, iso ngajar ora iso keteladanan. Anak tidak mungkin patuh pada guru kalau gurunya tidak memberikan keteladanan. Anak-anak sebagai agen perubahan tidak mungkin digugu sama orang lain kalau Anda sendiri tidak bisa menjadi teladan yang baik. Ini penting anak-anak ya. Jadi Anda sebagai agen perubahan yang harus menjadi contoh untuk orang lain. Yang kedua, sistem aturan yang konsisten tadi.
dengan sekolah, dengan bapak ibu guru tentang apa? Pedoman pencegahan korban dan pelaku perundungan. Jangan sampai korban perundungan ditangani jadi korban perundungan kedua. Contoh misalnya, ada anak-anak karena kebetulan dia pakai pakaian yang rada street, ya. Kalau Pak Jainul ini kan rada bawah-bawah ya. Street, kawedo, belian nih. Nah karena belian, kemudian dia dibully sama orang lain. Nah, begitu ditangani oleh tim, nah, timnya belum tadi sudah ngomong, Anda itu dengan suara yang keras, dengan nada tinggi, dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan, macam jangan lojok. Jadi apa? Anak yang jadi korban perundungan menjadi korban perundungan oleh tim yang menangani anti perundungan. Ini jangan sampai terjadi. Kan gitu kan? Maka perlu ada aturan yang konsisten. Makanya nanti kewajibannya apa? Bikin aturan pedomannya. Ini caranya apa? Nanti saya ajari. Kemudian yang kedua, anak-anak nilainya ini perlu ditumbuh kembangkan, kemudian terjadi habituasi nilai-nilai yang positif. Makanya tadi disampaikan oleh Bu Ais, Bu Kepala Sekolah, bahwa anak itu unik. Anak itu unik. Anak yang sekarang belum bisa menguasai sesuatu, belum tentu anak itu memang bodoh. Makanya jangan ada justifikasi anak bodoh. Bagaimana caranya, Pak? Ya, memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang. Bisa jadi anak itu logik matematiknya bagus. Bisa jadi dia di kinestetiknya, keterampilannya olahraga, seni apa namanya, tari dan seterusnya bagus. Jadi tidak ada anak yang kecerdasannya itu komplit. Ya ada, tapi kan hanya prosentasinya kan kecil. Oleh karena itu tadi saya sampaikan pada anak-anak, pada bapak ibu guru, bahwa kecerdasan pengendalian diri dan kecerdasan sosial ini harus ada pada peserta didik. Wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Sedangkan kecerdasan yang lain ini kita gali, kita tebalkan. Ada anak yang logika matematikanya bagus, kita dorong. Makanya seringkali anak-anak saya pada waktu Pak Jainul jadi kepala sekolah, itu anak-anak, ya, saya minta kepada psikolog untuk mencermati anak ini punya potensi apa. Alhamdulillah anak-anak yang kami deteksi, kemudian kami dorong, kami tebalkan nilai-nilai positif, potensi, minat, bakat, minat, bakat, passionnya, potensinya, itu kita tebalkan. Contoh, ada anak yang difabel namanya Anjas Pramono. Nah, saya bikinkan video, saya kirim di YouTube. Itu kan tidak difabel. Ya, kami kerjasama dengan orang tua. Pak, putra panjenengan punya apa ini? Setelah dideteksi oleh psikolog, ternyata anak ini logik matematikanya bagus, linguistiknya bagus. Kita dorong anak ini ikut debat bahasa Inggris, ya, ikut lomba matematika, sampai kita kirim ke Singapura, ke Bandung, ke Jakarta. Difabel. Karena apa? Saya yakin bahwa anak difabel itu pasti punya keistimewaan yang ingin kita gali. Alhamdulillah begitu dia lulus dari SMA saya ke Unigraf Brawijaya, dia di sana ternyata berkembang.
ikut lomba IT, menang di Cina, di luar negeri, banyak piagamnya, bahkan pernah diminta di hitam putih, jadi Corbuzier, Jiki Kendi, Andi Agnoya untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya. September 2019 di Gedung Putih Amerika untuk presentasi 3 dari 5 aplikasi yang dibuat yang ramah difabel. Kalau anak-anak kepengen diskusi saya punya contoh, ada 34 anak yang berkegiatan internasional pada waktu 2011 sampai 14 saat saya menjadi kepala sekolah. Karena apa tadi? Nilai-nilai positif yang ada pada anak kita tergalakkan. Dan semua anak itu punya nilai positif walaupun masih remaja. Oleh karena itu habituasi, ya, pola pikir, keyakinan, nilai-nilai sebagai identitas peserta didik harus kita tebalkan. Jadi ini yang akhirnya kalau sudah ketemu perilaku, soft skill-nya, anak-anak sudah terbiasa menjadi karakter. Anak-anak kalau sudah terbiasa sholat malam, biasa sholat malam jam 3, ada yang membangunkan apa enggak? Ada kan? Koyo kok ono kan begitu. Masa ada yang bangunkan apa tidak? Ada dengan sendirinya. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Ketoknya orang salat malam kok ketoknya kurang komplit kan gitu. Ya mana? Termasuk kalau anak-anak punya masalah disampaikan sama orang tua jangan dipendam. Introvert saya sampaikan lupa saya punya masalah ini. Sehingga apa? Pelampiasannya nanti dia hanya sekedar minta solusi. Tapi kalau Anda pendam, bahaya. Apalagi kaitannya dengan perut. Ini ya, jadi tidak ada masalah nih ya. Nanti tugas fasilitator dan anak-anak nanti bikin pedoman pencegahan. Nah, apa sih itu bullying? Bullyingnya itu apa bullying? Nah, ini perilaku ketika orang berbuat tidak baik kepada orang lain dengan niat menyakiti dan berulang, termasuk mengejek. Saya tanya pada anak-anak, ada di antara Anda yang dipanggil tidak sesuai dengan Anda? Misalnya kebetulan dia sering Pak. Nah, sering ya? Misalnya waktu dulu sini gebul. Ada kan? Pendek sini. Ya. Jadi kayak gitu kan Anda? Nah, ini tugas Anda. Kalau Anda pernah dengar seperti itu, apakah Anda, reaksi Anda yang Anda lakukan apa? Diam. Sebagai agen perubahan, nanti Anda harus punya satu komitmen. Bagaimana agar hal-hal yang semacam itu di SMA kita ini sudah diminimalisir, sudah dinolkan. Apalagi nanti akreditasi itu juga ada pernyataan. Anak-anak nanti ada kayak apakah pernah dengar adanya bullying? Apakah melihat? Itu kalau begitu pernah ya udah nilainya jatuh untuk instrumen yang keempat. Mengucilkan, ada anak yang dikucilkan, dimarginalkan bahasanya anak sekarang. Ada tidak? Dipinggirkan, ada. Di sekolah sini ada. Di masyarakat ada. Sekolah ini harusnya tidak ada. Kalau memang ada, kewajiban Anda sebagai agen perubahan, bagaimana anak-anak tidak mengucilkan. Saya tadi menyampaikan pada anak-anak, anak itu unik ya. Anak itu unik.
Saat sekarang mungkin anak itu belum bisa, tapi suatu ketika kalau Allah membuka hidayah anak ini, saya yakin bisa lebih daripada anak yang mengecilkan, yang mengejek. Betul. Pak Jainuri menyaksikan anak-anak yang dulu waktu di sekolah itu tidak atau kurang dibanding dengan anak-anak yang lain, kurang cerdas dibanding anak yang justru sukses. Kenapa? Banyak faktor. Di antaranya di dua kecerdasan ini ada pada anak yang ternyata lambenya lambe oli. Tahu lambe oli? Oli itu kan penyu kan? Iya. Bukan berarti dia itu ekstrovert atau sembarang keadaan kalau orang tidak. Dia bisa mengendalikan apa yang baik disampaikan. Pak Jaya di guru-guru orang yang marketing, ya pemasarannya bagus. Orang butuh itu Pak Jaya ini jadi di 15 juta kanggo syukuran haji tahun 2015. Guru-guru diomongi sini. Akhirnya Pak, 15 juta kurang 100 hilang. Kenapa kok hilang? Karena beli barang yang tidak saya tunjukkan saat itu. Karena apa? Orangnya lambi. Oh bapak ini punya saudara yang kebetulan sakit. Buat kakak saya, kakak laki-laki saya sakit, stroke, kakak perempuan saya sakit, daerah jantung. Oh ini bisa untuk menyembuhkan ini. Karena saya baru tak buku, saya sama istri saya, loh, itu mau tak buku gitu. Karena apa? Dia punya kecerdasan interpersonal yang luar biasa. Tidak nipu, memang harganya seperti itu. Tidak dipakaikan, saya tidak butuh. Nah, seperti itu kan. Mengancam, menjahili ya, kadang-kadang kan begitu ya. Menjahili, misalnya ada anak, ya, sama-sama kertas. Atau mungkin ada juga anak-anak yang menjahili orang tinggi, bos ini ditarik. Kan ada yang bilang, gara-gara itu dulu ada kasus karena dia jatuh, kemudian tulang belakangnya patah, artinya malu. Kira-kira apa yang terjadi kalau lumpuh? Bisa selamanya? Orang itu diobati itu. Nah, ada yang semacam ini harus ada pada anak-anak. Jangan sampai itu terjadi. Mengancam, rasisme, melakukan sentuhan yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual. Ini termasuk perundungan. Baik secara fisik, jadi yang namanya perundungan itu jenisnya bisa fisik, bisa non fisik. Kalau anak-anak lihat itu kan bisa fisik dan non fisik ya. Di dunia maya itu fisik atau non fisik? Non fisik. Oleh karena itu berikutnya, nah ini jenisnya, ya. Jenisnya bisa verbal, menggoda, mengejek, nama atau fisik. Oh, gembul. Pak Jainuri itu ini sanjungan apa tidak sanjungan? Pak Jainuri itu kalau ketemu teman-teman, wah jadi Pak Ganjar. Katanya rambut saya itu kayak Pak Ganjar. Saya dia percaya apa? Oh ini sanjungan. Karena kebetulan beliau kan orang hebat kan. Oh berarti saya keluarga orang hebat. Tapi kalau dilihat dari sisi perundungan, masa perundungan ada? Karena saya tidak termasuk keluarganya Pak Ganjar. Kan begitu. Fisik menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri. Ya. Tapi saya yakin anak-anak hebat di SMA negeri 1 Karangtengah yang hebat, tidak ada pencurian kan? Tidak ada ya. Seksual memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual itu tidak harus melakukan seperti itu. Ya, bisa jadi ini menyebarkan foto, ya, menyebarkan gosip tentang keadaan.
tolong dihindari. Di sekolah sini sudah ada pendidikan reproduksi? Sudah Pak? Yang dilakukan oleh puskesmas? Sudah ya? Saya mohon Bapak, jadi kalau ada pendidikan reproduksi sehat, itu tolong didampingi dengan agama. Karena anak-anak seusia ini kan biasanya kalau ada pendidikannya itu terus ingin ya curiosity-nya tinggi, keingin tahuannya tinggi, kepengen mencoba itu kan bahaya. Jadi perlu ada pendampingan. Jadi habis ada kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi didampingi dengan agama. Sosial rasional merusak hubungan sosial dengan cara mengucilkan hati, memarginalkan. Ini harus dihindari. Mengancam membuat seseorang takut, terintimidasi, memaksa seseorang melakukan apa yang ia mau. Ada pemalakan dari sini, tidak ada ini. Tidak ada ini, dipalak. Anda dapat uang saku 10.000, kemudian teman-teman, oh dijajak no. Tidak ada ini. Kalau memang Anda masih mendengar, nah ini tugas Anda, bagaimana menyadarkan pelaku. Karena apa? Ada akibat. Ada akibat. Nanti silakan dilihat di Google ya. Akibat korban perundungan itu nanti apa? Bisa jadi dia menjadi pelaku perundungan. Cyberbullying dengan menggunakan internet. Ini jenis-jenis bullying. Dampaknya ini silakan nanti bisa ditambah ya. Kesedihan dan kemurungan. Ya. Kurang percaya diri. Dialami gembul-gemburan, pendek, apa cukring, kalau begini apa cukring? Cukring. Dia bisa jadi minder. Menjadi orang yang tertutup karena dia merasa dimarginalkan, akhirnya apa tertutup? Kalau dia dianggap bodoh, Anda itu siswa bodoh. Artinya terinternalisasi kata bodoh. Oh aku ini bocah bodoh, mulanya aku bodoh tenang. Bisa jadi. Ya. Prestasi dan motivasi belajar menurun bisa jadi. Ya. Kegiatan untuk pindah ke sekolah lain atau putus sekolah. Seperti sekolah itu trauma. Ada kan seperti itu? Karena apa? Perundungan. Depresi. Apalagi kira-kira? Bisa anak-anak nambahi apa ini? Selain ini apa lagi? Apa lagi? Ya, apa lagi? Selain itu? Tidak percaya diri. Ada. Selain itu? Apa lagi banyak ya? Yang kira-kira akibat adanya perundungan. Bisa melihat di lingkungan Anda, di sekolah ataupun di luar. Dan akibat adanya perundungan, korban perundungan ini bisa jadi rentan, berpotensi menjadi pelaku perundungan berikutnya. Makanya kalau di rumah kok broken home, dipercaya api kalau bapak biasanya pelampiasannya di sekolah atau sebaliknya di sekolah dijadikan korban perundungan, pelampiasannya di masa bisa jadi. Makanya itu aja ya. Bahkan ini bahaya, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bisa jadi bunuh diri. Makanya berbahagialah anak-anak yang menjadi agen perundungan. Minimal Anda tidak menjadi pelaku sekaligus tidak menjadi korban perundungan. Karena apa? Anda punya kiat-kiat bagaimana menghindari perundungan. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada waktu 15 menit. Ada pertanyaan enggak? Jadi kita interaktif aja.
Sudah paham ya? Kira-kira hal-hal yang lain? Tidak ada? Profil pelajar. Oh ya, baik, silakan. Kalau cara mengingatkan yang baik itu Cara mengingatkan yang baik terhadap orang yang melakukan perundungan. Kira-kira apa? Menurut Anda apa? Ada pertanyaan yang bagus ini dari siapa ini? safety Dari Septi kelas kelas 12. 12. Nah, Septi tanya, Pak, kalau terjadi perundungan, bagaimana cara agar kita bisa mengingatkan orang yang melakukan perundungan sehingga tidak sakit hati? Jadi gampangannya upama cara mancing itu tidak membuat air keruh, kan begitu? Ayo silakan. Apa yang kira-kira nama? Menasihati dengan kata-kata yang sopan. Satu. Ada lagi? Baru satu. Banyak itu, banyak hal yang bisa Anda lakukan. Bagaimana menyadarkan orang yang melakukan perundungan. Ya, baik. Ayo Mas, siapa ini? Mas Fikri, kelas 12 juga kan? Oke, apa? Kita mengingatkan cara lurus. Iya. Yang kedua, kita bisa melakukan sosialisasi bahwa perundungan atau bullying itu sangat berdampak besar bagi orang yang dirundung tersebut. Korban. Supaya orang yang merundung itu sadar, oh, melakukan itu salah. Gitu. Terus ketika memang sudah dilakukan sosialisasi dan si perundung itu tidak sadar atau tidak bisa berubah, maka mau tidak mau dari sekolah pun para pemain perundungan di sekolah harus memberikan tegas supaya perundungan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan belajar itu tidak terjadi lagi, karena kalau dibiarkan menurut saya akan berdampak besar pada nama baik sekolah, karena kegiatan itu dilakukan di sekolah. Jadi supaya tidak membuat nama sekolah menjadi buruk ataupun tercemar, kita harus melakukan tindakan tegas seperti mengeluarkan ataupun di drop out. Drop out itu termasuk perundungan ya? Drop out. Perundungan ya? Iya. Makanya itu penting. Itu tidak syarat. Ya, nanti jadi prosedur penanganan perundungan. Ya, baik. Kalau semisal cara penanganan terhadap pelaku itu dengan mendekati pelaku dan menanyakan penyebabnya, kenapa dia melakukan tindakan seperti itu, dan semisal ternyata dia mempunyai masalah tersendiri dan melakukan itu, apakah itu benar? Iya, jadi ini ada lagi. Nah, sudah 1, 2, 3. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Jadi sebelum menasehati, nah ini yang terakhir ya, menganalisis dulu mengapa anak itu melakukan perundungan, latar belakangnya apa. Itu yang pertama. Oh, latar belakangnya karena adanya broken home. Bisa jadi kan? Oh, latar belakangnya karena dulu dia pernah menjadi korban perundungan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Bisa jadi karena dia kepengen eksis. Aku diarani wong bisa. Banyak kan alasan-alasan orang melakukan perundungan. Itu silakan Anda lakukan. Boleh atau tidak boleh? Setelah melihat situasinya, melihat kondisinya, baru Anda masuk. Utama yang masuk ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Misalnya, saya punya sohib atau soulmate, istilahnya sekarang ya, punya soulmate, saya melakukan perundungan. Anda teliti, oh ternyata dia kamar ini. Minta tolong pada soulmate-nya. Soulmate kan biasanya sampai bergurau kan, nah gak ada ini waduh, jangan serius lagi dong, wajan ini tidak perlu begitu gimana. Caranya santai, ya dilihat pada situasi yang santai. Silakan nanti cara-cara penanganan perundungannya seperti itu. Nanti
mencegahnya apa? Bisa melalui sosialisasi, bisa melalui agen perubahan, bisa melalui sosialisasi itu dengan verbal bisa disampaikan seperti ini. Nanti di upacara lewat wali kelas, bisa kan? Atau melalui sosialisasi melalui band, stop bullying, terus di banner utamanya ini loh penting itu. Hindari perundungan karena dapat menciptakan. Nah, sing bisa perlu tamra itu. Nah, itu buat tulis. Itu kadang-kadang ada efek positif, ada negatif. Negatifnya apa? Nek umpama dhewe pusat tenan malah ana tulisan menyakiti diri sendiri, bunuh diri kok ana inspirasi saya harus bunuh. Ya. Pada karena ana pendidikan kesehatan reproduksi karena dia negatif. Coba. Ya, makanya tadi saya minta pada Bapak Ibu guru untuk mendampingi dengan sisi agama. Termasuk narkoba juga begitu sama. Ya. Setelah ada pendidikan anti narkoba, nanti ada pendampingan sisi agama dan sisi hukum. Sehingga apa? Anak memang sudah punya wawasan yang luas, sehingga dia tidak terbujuk untuk masuk ke dunia narkoba, untuk masuk dunia kekerasan. Paham anak ya? Oke. Jadi itu. Nah, ini tugas fasilitator dan bagaimana bikin pedoman pencegahan dan penanganan pelaku dan korban perundungan. Sehingga Pak nama baik SMA Negeri 1 Karanganyar, Karanganyar. Karanganyar nama baiknya tidak tercemar. Satu orang yang tercemar melakukan tindakan bisa merusak semua komunitas yang ada di Karanganyar. Betul. Sebaliknya kalau ada anak satu yang bagus, kita leafletkan, kita lemparkan. Ya. Oh, ini ada juara internasional, ya. Di media semua anak-anak akan merasakan bahagia. Loh kok iso? Mas Yeduli itu pada jadi kepala sekolah gitu. Ajarkan dia sampai ke Rumania, ke Kanada, ke Jepang, Australia, Singapura tiap tahun itu ada. Ke Taiwan, ke China, ya, ke Malaysia. Itu. Ya. Karena apa? Saya yakin bahwa anak itu unik. Anak itu pasti punya kecerdasan yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang berbeda dari orang lain. Maka ini kita perlu tekankan, termasuk anak-anak punya nilai positif yang masih sama-sama di bawah alam sadar itu kita. Nah, pedomannya seperti apa sih Pak? Ini saya beri contoh ya. Saya beri contoh misalnya. Masih ada waktu 5 menit. Nah, misalnya ini. Kalau anak-anak nanti pedomannya dalam bentuk lampiran SK, berarti nanti ini. Jadi ada kop sekolah, ada SK kepala sekolah, ada nomornya tentang pedoman pencegahan. Nanti kepala SMA Negeri 1 Karangtengah, titik 2 menimbang.
bahwa dalam rangka untuk bla 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 bla, bahwa dalam rangka bla 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 bla, bahwa untuk memenuhi poin A dan B maka perlu adanya keputusan kepala sekolah tentang bla 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 bla. Misalnya seperti itu. Kemudian memperhatikan ini regulasinya, ya. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bla 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 bla, dan seterusnya. Ya, ini dan seterusnya ya. Kemudian memutuskan menetapkan pertama. Jadi ini ya, pedoman pencegahan dan penanganan pelaku korban perundungan di SMA Negeri 1 Karangtengah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 misalnya. Kedua, hal-hal yang belum diatur akan kayak gitu. 3 dan seterusnya ditetapkan di putusan ini berlaku mulai ditetapkan di Demak pada tanggal bla 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 bla. Kepala sekolah Bu Siti Asia, SPD MPD misalnya. Dr. Anda Siti Asia MM MPD, NIP-nya. Itu ya. Nah, ini lampirannya. Boleh model seperti ini. Ketentuan umum, ya, pengertian umum yang namanya, nah ini loh tadi, ya, perundungan itu apa, siswa SMA Negeri Karangtengah itu siapa, dan seterusnya. Landasan hukumnya apa, tujuan adanya pedoman ini untuk apa, indikator keberhasilannya seperti apa, hak, kewajiban, dan konsekuensi. Jadi saya minta anak-anak, nanti kalau tadi kan Mas siapa itu harus diberi putusan yang tegas, kalau perlu dikeluarkan daripada. Itu kan namanya sanksi, ancaman hukuman. Kalau bisa apa? Karena tadi kita ada kesepakatan, namanya jangan sanksi lagi, tetapi konsekuensi. Jadi ada kesadaran, saya melakukan X, kalau melakukan X, maka saya harus seperti apa. Yaitu penyadaran seperti itu. Haknya apa di sekolah ini, kewajibannya apa, konsekuensinya apa kalau terjadi pelanggaran terhadap kewajiban. Pencegahannya seperti apa tadi? Bisa jadi melalui apa tadi? Sosialisasi, pembentukan tim, agen perubahan, adanya pedoman, itu termasuk kan pencegahannya kan seperti itu kan? Sosialisasi dan seterusnya lah. Kemudian penanganan pelaku. Kalau ada pelaku, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh agen perubahan, oleh tim penanganan pencegahan? Apa yang harus dilakukan? Bisa jadi. Nah, makanya nanti dicatat apa kira-kira yang bisa. Itu ya Pak Bu, ya. Nanti itu kemudian penutup. Nah, karena ini lampiran sudah ada tanggalnya, ini cukup kepala sekolah. Karena ini sudah ada kopnya, maka di lampiran tidak perlu ada kopnya. Jadi itu ya Nana ya. Nah, caranya seperti itu. 10 kali pelatihan ini nanti anak-anak ya. Nah ini materi saya, materi awal. Sedangkan untuk stressingnya nanti dilakukan oleh para narasumber yang lain, mungkin bisa jadi dari PD3K2B Provinsi Jawa Tengah, pemberdayaan perempuan, bisa jadi nanti dari Kapolres atau Kapolsek tentang Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya, dan fasilitator mungkin narasumber-narasumber yang lain. Saya kira itu. Ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada? Kalau ada,
Ada? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, ini yang terakhir, Mbak Nana. Ya. Nah, siapa Nana? Sebagai agen perubahan, S-nya tadi apa? Semangat. I-nya? Inovatif. Aktif. Produktif. Baik. Saya kira itu anak-anak, kurang lebihnya saya minta maaf. Oke. Selamat bertugas, selamat menjadi teladan bagi rekan-rekannya, dan selamat untuk SMA Negeri 1 Karangtengah menjadi piloting sekolah anti kekerasan. Kita buat ya. Jangan lupa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.